Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Hari ini kita masuk ke tema 3, makanan sehat, dengan subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dengan fokus pembelajaran IPS dan SPDP. Siapkan buku tematik kalian, alat tulis, serta simak video berikut ini. Untuk pembelajaran IPS di tema 3 subtema 2, kita akan mempelajari pembangunan sosial. Apa itu pembangunan sosial? Ialah proses perubahan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur. Cita-cita meningkatkan kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur tertuang dalam dasar negara, yaitu Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga pembangunan sosial menggabungkan aspek sosial dan ekonomi atau budaya untuk meningkatkan taraf hidup sosial. Jadi seperti yang kalian tahu sebelumnya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial baik material maupun spiritual yang berguna untuk pengembangan diri masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang pertama yaitu penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan tentang pengetahuan kesehatan dan cara menjaga kesehatan pada masyarakat. Yang kedua yaitu penyuluhan pertanian. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan cara meningkatkan hasil pertanian kepada para petani. Yang ketiga yaitu kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi ini bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir adalah kegiatan jual beli di pasar yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan tujuan pembangunan sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita bisa memandang pembangunan sosial melalui aspek ekonomi dan budaya. Melalui kegiatan aspek ekonomi, kita bisa menyebutnya sebagai pembangunan sosial ekonomi, yaitu pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Sedangkan melalui aspek budaya, kita bisa menyebutnya pembangunan sosial budaya, yaitu pembangunan sosial terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya. Kemudian kita akan membahas contoh pembangunan sosial ekonomi di sekitar kita. Beberapa contoh pembangunan sosial ekonomi yang pertama yaitu kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air atau P3A, yaitu beberapa orang petani menghimpun satu kelompok karena adanya kesamaan motif dan tujuan, yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan pertanian. Contoh selanjutnya yaitu bisa dilihat dalam pariwisatanya. Di sini ada desa wisata yang meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Lanjut yaitu contoh berikutnya adalah kerajinan perak. Dengan membuat kerajinan perak merupakan salah satu usaha masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan untuk contoh yang keempat yaitu contoh pembangunan sosial ekonomi dalam kelompok peternak. Nah, di sini beberapa orang peternak membuat satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan ternak dalam usahanya mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternakan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pembangunan sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan untuk contoh yang pertama dalam pembangunan sosial budaya yaitu adanya sanggar tari. Kegiatan ini merupakan upaya untuk melestarikan budaya seni tradisional atau mengembangkannya. Contoh yang kedua yaitu grup karawitan.
Grup ini merupakan kegiatan bersama dalam masyarakat untuk mengembangkan seni karawitan ataupun gamelan. Dan ada juga kegiatan pelatihan bahasa. Bisa itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa isyarat yang ditujukan pada penderita atau penyandang disabilitas. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang melatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Contoh selanjutnya yaitu pembuatan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Hal ini merupakan upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas dengan jalan membuat aktivitas para disabilitas dapat berjalan lancar. Dan contoh terakhir dalam pembangunan sosial budaya yaitu penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar usaha atau upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk pembangunan sosial ekonomi dan budaya. Yang pertama kita akan belajar upaya pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Usaha atau upaya pembangunan sosial ekonomi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat. Lanjut, yaitu usaha atau upaya pembangunan sosial budaya yang dapat kita lakukan. Upaya yang pertama dapat kita lakukan yaitu mengikuti kegiatan sanggar seni. Bisa seni tari, seni karawitan, seni gamelan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengikuti festival budaya. Yang ketiga adalah melestarikan makanan khas setempat. Kita bisa menjadikan makanan khas daerah kita sebagai simbol suatu daerah. Promosi wisata ataupun kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Berikutnya kita akan mempelajari SBDP dengan topik properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari pastinya menggunakan properti yang berbeda-beda pula sesuai dengan maknanya. Adapun tujuan penggunaan properti tari yaitu menambah nilai estetika tarian yang ditampilkan. Kedua, sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian agar lebih tersampaikan pesan atau maknanya ya. Dan yang ketiga adalah memperjelas gerakan tarian agar dipahami oleh penonton. Berikut adalah unsur-unsur persiapan peragaan karya tari. Yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Yang kedua adalah memilih karya tari. 3. Menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. 5. Menentukan iringan tari. Dan yang terakhir adalah memilih busana tari. Di dalam sebuah tari memiliki makna sendiri dalam setiap tarian atau gerakan. Contohnya yaitu ada pada tari gantar dari Kalimantan. Properti yang digunakan adalah tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, serta bambu dan biji-bijian dalam wadah yang menggambarkan benih padi dan wadahnya. Serta makna dari tari gantar adalah menggambarkan orang yang sedang menanam padi. Contoh lainnya yaitu tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan pada tari Kancet Papatai yaitu mandau dan perisai. Serta makna dalam tari Kancet Papatai adalah menggambarkan peperangan sehingga menggunakan mandau dan perisai. Contoh properti tari dalam tarian lain adalah tari Klono Topeng yang berasal dari Cirebon dan propertinya adalah topeng dan selendang. Lalu ada tari Reok Ponorogo yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Apakah teman-teman pernah melihat tarian seperti ini? Nah, tentunya properti tari yang digunakan yaitu topeng. Yang terakhir adalah tari Kuda Lumping. Apakah teman-teman juga sudah pernah melihat tarian seperti ini?
Dan tarian ini berasal dari Jawa Tengah dengan menggunakan properti jaran tipang. Untuk tugas hari ini adalah bagian SBDP kerjakan halaman 56, dikerjakan di buku tulis serta ditempel gambar properti tari atau kalian bisa menggambarnya. Yang kedua yaitu IPS, halaman 59, bagian ayo berlatih dan halaman 58, ayo mengamati. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.